wabarakatuh anak ibu semua. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sebelum mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ibu akan memandu doa kita pada pagi hari ini. Silakan mengangkat tangan dan berdoa. Berdoa dimulai. Wabil Islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam mengikuti kegiatan belajar dan berkahilah setiap ilmu yang kami dapatkan. Amin. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sebelum belajar, ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Nanti yang hadir tolong acungkan jarinya. Pertama, Adelia Putri hadir, Bayu Pradana, Dwi Sari, Fajar Dwi Putra, Gilang Sadewa, Intan Putri Cahaya, Karina Oktasari, Muhammad Fajar, Putra Pratama, Suci Ulandari. Alhamdulillah hari ini kita hadir semua dan siap untuk mengikuti pembelajaran yang akan ibu berikan. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, ibu akan menyampaikan tema sekaligus subtema pembelajaran kita pada hari ini. Di mana tema kita pada hari ini yaitu Legenda Malin Kundang dan subtemanya yaitu subtema 1 yaitu kehidupan di kampung. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran kedua dengan pembelajaran bahasa Indonesia serta matematika. Pertama kita mulai dulu dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan sekaligus kompetensi dasar maupun indikator dari pembelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini. Di mana nantinya Ibu mengharapkan anak-anak Ibu nanti terdapat suatu teks yang akan Ibu bacakan, di mana anak ibu mampu menceritakan kembali cerita dari teks yang sudah ibu bacakan dan didengarkan secara seksama. Setelah itu, anak-anak ibu dapat menjawab pertanyaan dari teks yang telah ibu bacakan. Nah, selanjutnya, adapun materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, anak-anak ibu diminta untuk mendengarkan cerita yang ibu bacakan nantinya dengan seksama serta teliti. Selanjutnya itu dapat menceritakan kembali cerita yang sudah ibu bacakan. Nah, kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu di sini ibu sudah ada teks. Anak-anak ibu bisa lihat, ibu sudah ada teks. Ibu mohon untuk mendengarkan teks yang ibu bacakan nantinya. Dan nanti ada perintah setelah ibu bacakan teks yang telah ibu bacakan. Mohon perhatiannya didengar dengan baik. Atau boleh juga jika nantinya keliru, dicatat di kertas masing-masing apa yang telah ibu bacakan. Sudah siap untuk mendengarkan cerita dari ibu? Jika sudah, ibu akan mulai untuk membacakan cerita yang akan kalian dengarkan nanti. Baik. Siap? Anak durhaka. Malin Kundang tinggal di perkampungan nelayan pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat. Malin Kundang tinggal bersama ibunya yang bernama Mande Rubaya. Malin
adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Ibu Malin bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan ia dan anak tunggalnya, Malin Kundang. Pada suatu hari, Malin meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Dengan berat hati, akhirnya Ibu Malin mengizinkannya untuk pergi merantau ke kota menggunakan kapal besar. Di kota, Malin menikah dengan seorang gadis yang kaya raya. Sepulang merantau, Malin sombong dan angkuh. Bahkan, ia lupa dengan ibunya dan tidak menganggap ibunya sendiri yang miskin. Nah, itu cerita yang telah Ibu bacakan. Apakah anak-anak Ibu semuanya sudah mendengar dengan baik? Cerita itu nantinya akan anak-anak Ibu ceritakan kembali pada kertas yang telah Ibu sediakan di sini. Apakah semuanya sudah paham terkait dengan cerita yang sudah Ibu bacakan? Apakah diulang sekali lagi? Mohon dengar dengan baik-baik. Ini bacaan terakhir. Tidak ada pengulangan nantinya. Anak durhaka. Malin Kundang tinggal di perkampungan nelayan pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat. Malin Kundang tinggal bersama ibunya yang bernama Mande Rubaya. Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Ibu Malin bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan ia dan anak tunggalnya, Malin Kundang. Malin meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Dengan berat hati, akhirnya Ibu Malin mengizinkannya untuk pergi merantau ke kota menggunakan kapal besar. Di kota, Malin menikah dengan seorang gadis yang kaya raya. Sepulang merantau, Malin sombong dan angkuh. Bahkan ia lupa dengan ibunya dan tidak menganggap ibunya sendiri yang miskin. Nah, Ibu sudah membacakan teks ini sebanyak 2 kali. Ibu harap anak-anak Ibu dapat mengerjakan tugas yang nantinya Ibu berikan dengan sebaik mungkin. Nah, anak-anak Ibu semua telah mendengarkan cerita anak durhaka. Sekarang, Ibu akan membagikan kertas ini satu persatu dan nantinya tolong dengarkan instruksi yang Ibu berikan. Silakan ambil, tolong diopor ke teman di belakang. Nah, apakah semuanya sudah mendapatkan? Nah, masing-masing dari anak-anak Ibu sudah mendapatkan kertas yang Ibu berikan. Nah, tugasnya hari ini yaitu tadi sudah mendengarkan cerita dari anak durhaka yang telah Ibu bacakan. Jika kalian dengar dengan baik, pasti akan dapat menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Ada 5 soal pertanyaan yang nantinya akan dijawab. Langsung dijawab saja, tidak perlu ditulis kembali soalnya. Dengar baik-baik pertanyaan yang Ibu berikan. Langsung dijawab saja. Soal pertama, siapa anak durhaka yang diceritakan dalam cerita tersebut? Silahkan dijawab soal nomor 1. Nanti di bagian atas kertas ini tulis nama kalian masing-masing ya. Soal 1. Siapa anak durhaka yang diceritakan dalam cerita tersebut? Sudah? Soal nomor 2. Siapa nama Ibu Malin Kundang? Ayo, tulis jawabannya. Jangan lihat
tugas temannya. Pertanyaan ketiga. Di mana Malin Kundang dan ibunya tinggal? Kita lanjut, soal nomor 4. Bagaimana sikap Malin Kundang terhadap ibunya? Bagaimana sikap Malin Kundang terhadap ibunya? Sudah? Pertanyaan terakhir. Ceritakan kembali cerita anak durhaka menurut pemahaman masing-masing. Ceritakan kembali cerita anak durhaka berdasarkan pemahaman masing-masing. Nanti silahkan setelah pertanyaan 1, 2, 3, dan 4, di bawah soal nomor 5, buat ceritakan kembali cerita dari anak durhaka yang telah Ibu bacakan sebelumnya berdasarkan pemahaman atau kata-kata dari anak-anak Ibu sendiri. Ibu beri waktu 5 menit, kurang lebih 5 menit untuk pengerjaannya. Dan jika sudah, dikumpul ke depan masing-masing. Kerjakan sendiri, jangan lihat punya temannya. Berdasarkan pemahaman dari anak-anak Ibu sendiri. Sudah? Jika sudah, silahkan dikumpul. Baiklah, semuanya sudah dikumpul. Dan nanti ini akan Ibu jadikan sebagai tambahan dari nilai ulangan anak-anak Ibu semuanya. Baiklah, kita bahas secara bersama-sama terkait dengan cerita dari anak durhaka yang telah dibacakan. Ada soal pertama. Siapa anak durhaka yang diceritakan dalam cerita? Ada yang tahu? Nah, betul. Malin Kundang. Yang kedua, siapa nama ibu Malin Kundang? Betul, Mande Rubaya. Yang ketiga, di mana Malin Kundang dan ibunya tinggal? Tepatnya di pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat. Bagaimana sikap Malin Kundang terhadap ibunya? Sombong, angkuh, dan tidak menganggap ibunya sendiri yang miskin. Nah, berdasarkan cerita yang sudah Ibu bacakan tadi, maka kita akan mempelajari beberapa nilai-nilai dalam kehidupan. Bahwa pertama, kita sebagai anak tidak boleh melawan perintah orang tua. Yang kedua, jangan pernah merasa sombong dan angkuh. Yang ketiga, jangan lupa bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Nah, betul. Nah, selanjutnya, dari cerita anak durhaka yang telah kita bahas tadi, kita akan mempelajari penggunaan kata hubung, di mana banyak sekali adanya kata hubung, baik itu penambahan, pengecualian, dan lain sebagainya. Di mana dapat dilihat dalam buku anak-anak Ibu halaman 110, ada macam-macam penggunaan kata hubung. Ada penggunaan dan, tetapi, atau, akan tetapi,
oleh karena itu, dan lain sebagainya. Silahkan baca bukunya halaman 110 dan pahami mana yang termasuk kata hubung dan yang bukan. Silahkan ditulis di buku catatannya mana saja yang termasuk dari kata hubung dan digaris bawahi. Selanjutnya, dapat mengerjakan tugas itu secara masing-masing. Nah, anak-anak Ibu sudah buka dan baca bukunya halaman 110. Nah, ayo kita bahas secara bersama-sama penggunaan kata hubung dari cerita yang telah anak-anak Ibu bacakan. Ada yang dapat menyebutkan apa saja kata hubung yang anak-anak Ibu dapatkan dari cerita yang sudah dibaca? Nah, betul, penggunaan kata hubung dan. Ada lagi? Ada, masih ada selain penggunaan dan. Di sana ada 2 kata hubung selain dan. Nah, pada bagian teks dengan berat hati, akhirnya Ibu Malin mengizinkan untuk pergi merantau ke kota menggunakan kapal besar. Nah, akhirnya itu termasuk dari penggunaan kata hubung. Ada yang lain selain dan akhirnya? Nah, tidak, betul. Nah, di sana cuma terdapat penggunaan 2 kata hubung, yaitu dan akhirnya. Dan penggunaan untuk dan sendiri, kalau Ibu dapat ada 4 buah penggunaan kata hubung yang dan. Bagaimana? Sudah paham dengan materi terkait dengan penggunaan kata hubung? Atau ada yang ingin anak-anak Ibu tanyakan terkait dengan penggunaan kata hubung? Jika ada, silahkan. Sudah paham semua? Baiklah, jika sudah paham, Ibu beri waktu 5-10 menit untuk istirahat. Setelah itu kita masuk kembali di ruangan ini dengan keadaan yang rapi. Silahkan istirahat. Baiklah, semuanya sudah istirahat tadi, sudah makan, dan siap untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, tadi kita sudah belajar terkait dengan penggunaan kata hubung dan menceritakan kembali dari cerita anak durhaka. Sekarang, kita masuk pada pembelajaran matematika, di mana materi kita pada hari ini yaitu mengetahui macam-macam bangun datar, serta dapat membedakan mana yang termasuk bangun datar dan bukan bangun datar. Siap untuk mengikuti pelajaran selanjutnya? Nah, di sini di belakang Ibu, anak-anak Ibu dapat melihat di papan tulis ada beberapa bangun. Kita tidak tahu mana yang termasuk bangun datar dan bangun lainnya. Dapat diperhatikan di depan sudah ada beberapa bagian gambar. Gambar 1, ini gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Di sini kita akan mempelajari mana yang termasuk bangun datar dan bangun selain bangun datar. Nah, bangun datar itu sendiri dapat diperhatikan pada gambar pertama. Jika dilihat, apakah ini? Nah, betul, bangun segitiga. Apakah bangun segitiga termasuk ke dalam bangun datar? Nah,
Nah, betul. Bangun datar termasuk ke dalam bangun datar segitiga ini termasuk ke dalam bagian dari bangun datar. Di mana kita perhatikan bangun segitiga ini memiliki 3 sisi yang sama panjang, sehingga disebut sebagai segitiga sama sisi. Selanjutnya gambar kedua. Apakah termasuk dari bangun datar? Tidak, karena ini merupakan gambar dari balok. Balok itu termasuk ke dalam bangun ruang, bukan bangun datar. Perhatikan gambar nomor 3. Gambar apa ini? Nah, betul, ini merupakan gambar trapesium. Jika diperhatikan, apakah trapesium termasuk ke dalam bangun datar atau bangun ruang? Betul, trapesium termasuk ke dalam bangun datar karena memiliki 2 sisi yang sama panjang. Gambar keempat. Gambar apa ini? Ini merupakan gambar tabung. Apakah tabung termasuk ke dalam bangun datar? Tidak, tabung tidak termasuk ke dalam bangun datar. Selanjutnya, gambar yang berwarna oranye. Gambar apa ini? Nah, betul, ini merupakan gambar persegi, di mana keempat sisinya sama panjang. Gambar terakhir, apakah ini termasuk bangun datar? Coba perhatikan. Termasuk? Nah, betul. Ini termasuk ke dalam bangun datar, dan ini adalah betul persegi panjang. Coba Bayu, apa saja yang termasuk dari gambar bangun datar? Ada yang lain? Nah, betul Suci. Di mana yang termasuk bangun datar adalah segitiga. Ini apa tadi? Trapesium, persegi, dan persegi panjang. Sedangkan yang 2 ini termasuk dari bangun ruang, yaitu balok dan tabung. Nah, betul sekali. Nah, tadi kita sudah sama-sama belajar mana yang termasuk bangun datar dan bukan bangun datar. Sekaligus kita mengenal bagaimana bentuk-bentuk dari bangun datar itu sendiri. Selanjutnya, Ibu akan berikan tugas di rumah. Silakan dicatat terlebih dahulu tugas yang Ibu berikan. Sudah siap? Silahkan tugasnya. Silahkan cari 10 benda di sekitar kalian yang termasuk bangun datar. Sekali lagi, silahkan cari 10 benda yang termasuk bangun datar. Silahkan yang ada di rumah 10 benda yang termasuk ke dalam bangun datar. Misalnya, Ibu contohkan. Misalnya di rumah ada televisi. Tulis misalnya bangun datar 1 televisi. Televisi. Nanti buat televisi itu bentuknya seperti apa? Jika persegi, maka di sebelahnya buat gambar persegi. Seperti itu. Seperti ini. Jika di rumahnya ada televisi, maka buat
termasuk bangun datar yang manakah televisi itu? Jika termasuk ke dalam persegi, maka buat di sebelahnya seperti apa gambar persegi itu. Cari 10 benda yang ada di rumah yang termasuk ke dalam bangun datar. Ada pertanyaan terkait tugas yang Ibu berikan? Sudah paham semua? Jika sudah, maka kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu, kita simpulkan terlebih dahulu materi yang telah kita bahas pada hari ini. Ada yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan. Ada? Atau Ibu minta kepada Karina? Apa yang dapat disimpulkan dari materi kita pada hari ini? Silahkan. Nah, betul sekali. Materi hari ini pertama kita membahas tadi penggunaan kata hubung dan mampu menceritakan kembali cerita dari yang telah Ibu bacakan. Dalam hal ini, anak-anak Ibu dapat dengan baik menceritakan kembali cerita yang telah Ibu bacakan tadi. Semuanya sudah mengerjakan dengan baik, dan ini nanti akan Ibu jadikan sebagai nilai tambahan ulangan anak-anak Ibu minggu kemarin. Selanjutnya pelajaran terakhir yaitu pembelajaran terkait dengan mengenal macam-macam bangun datar sekaligus dapat membedakan mana yang bukan bangun datar dan yang termasuk ke dalam bangun datar. Baiklah, demikian materi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya di rumah, dan besok bersama-sama kita akan membahas tugas yang telah Ibu berikan tadi. Baik, silahkan Ibu minta kepada Putra untuk memimpin doa kita pada hari ini. Dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pembelajaran telah selesai. Terima kasih kepada anak-anak Ibu semuanya. Jangan lupa tugas dikerjakan dan tidak boleh mensalin tugas temannya. Tugas dibuat sendiri di rumah. Sampai jumpa pada esok hari, dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.